pagi semua Tuhan yang kasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bersama karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memberi kita dan kita menyanyi satu pujian, satu hal yang telah meminta kepada Tuhan, dan jemaat saya persilakan untuk berdiri. Minta kepada Tuhan melayaniku ini, Dia melakukan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami umat ketebusmu, Gereja Kibaya Dimas Parabaraya, sangat bersyukur kepada Tuhan, berbangga di dalam Tuhan atas kasih Tuhan kepada kami yang memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami dapat meningkatkan segala aktivitas kami, bahkan memberikan kerinduan yang kuat kepada kami untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa di surga, ampuni segala dosa kami Tuhan, sehingga kami layak memuji-muji Tuhan, melayani Tuhan, dan menikmati berkat rohani lewat ibadah kami. Kami teringat mendoakan firman Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan memberkati hingga tiba dengan baik, kami sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai selesainya, kami mohonkan kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Imam nomor 202 ayat 1 dan 4. Tidak
Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma dari manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengurus, Hari Semami, Imam Besar, dan Raja segala yang akan datang. Kami percaya pada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan mengajar keadilan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah dilakukan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa Gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa surga dan neraka serta yang membangkitkan dari kehidupan yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam filsafat yang akan kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam bersolat. Saya menuju kita berdoa, Bapak Ibu menunjukkan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah, yang penuh bahagia ini, kami umat ketebusan-Mu, jemaat para baraya, sedang bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Berapa lama kami berpisah satu dengan yang lain. Kami tinggal di rumah dan tidak bertemu satu dengan yang lain oleh karena pandemi virus corona. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami sungguh berbangga di dalam Tuhan atas kasih Tuhan kepada kami yang melingkupi kehidupan kami, yang menjaga melindungi kami, yang setia mempercukupkan kebutuhan kami, yang setia menjadi gembala agung bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa sepanjang hidup kami melalui sepanjang pandemi, Tuhan begitu setia menjaga melindungi kami, sehingga kami ada penuh bahagia sampai pada saat ini. Kami bersyukur bahwa dalam menjalani kehidupan kami sepanjang pandemi, suka duka silih berganti kami alami, kami jalani. Kami diikuti oleh rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir, rasa bimbang. Tetapi Tuhan senantiasa mengobati akan semua itu. Di mana minggu yang lalu dan minggu hari ini kami kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan untuk menutupi dan mengobati semua rasa takut kami pada hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga ada yang sakit, Tuhan juga setia memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan setia mempercukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam Tuhan bahwa jemaat Tuhan penuh bahagia, penuh sukacita, penuh kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, sehingga sampai hari ini kami tetap setia mengiring Tuhan. Sekalipun kami berhadapan dengan virus yang sangat menakutkan, tetapi tidaklah membuat kami berpisah dari kasih Allah yang sungguh mulia itu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Anak kekasih Delis, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dia sejak dari kecil, bahkan sejak dari kandungan. Dan kami doakan supaya Tuhan memberkati dalam menjalani masa pertumbuhan, dalam bangku pendidikan, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang mungkin pada hari-hari yang lalu mengalami sakit penyakit, mengalami banyak kesulitan hidup, tetapi Tuhan telah menolong dan memberkati sehingga semuanya dapat menjalani bahagia pada saat ini. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu Tuhan, berdoa buat jemaat Tuhan tempat ini. Kami doakan jemaat Tuhan yang sedang berduka. Kami doakan Ibu Simon Reynolds, keluarga Tuhan tetap menghibur dan menguatkan mereka. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan tubuh. Kami mendoakan hamba-Mu Pak Lema. Kami mendoakan juga orang tua kami, Oma Agustina Abi, dan juga orang tua kami, Opa Kupang, dan mungkin ada yang lain Tuhan.
Tuhan kiranya rawat dan menyembuhkan sehingga mereka boleh sehat sembuh, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Begitu juga para manusia, ada banyak juga yang kurang sehat saat ini. Kami doakan orang kami, Oma Yohana Tatu, Oma Yohana Tapen, juga Opa Raul, Opa Kosong, dan beberapa yang lain Tuhan, termasuk Oma Esther Pusang. Tuhan kiranya rawat dan menyembuhkan sehingga para manusia tetap sehat kuat di dalam Tuhan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami juga teringat mendoakan akan jemaat Tuhan yang saat sedang berada di luar kota Makassar karena pekerjaan, karena studi, atau karena hal-hal yang lain. Tuhan memberkati sehingga mereka semua senantiasa dalam keadaan baik. Begitu juga jemaat Tuhan yang akan menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan kiranya menolong sehingga mampu melaksanakan semua yang akan dilaksanakan sepanjang 1 minggu ke depan. Baik itu sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan swasta, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat mampu melakukan aktivitasnya di hari-hari mendatang ini. Kami juga teringat mendoakan akan anak-anak jemaat dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati. Walaupun saat ini mereka masih belajar dari rumah, Tuhan kiranya tetap memberkati sehingga mereka semua dapat mengikuti pelajaran setiap hari dengan baik, dan Tuhan mempercukupkan segala biaya yang dibutuhkan sehingga mereka tetap maju dalam pendidikan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami juga teringat mendoakan akan anak-anak jemaat yang masih kecil. Tuhan mempertemukan mereka dengan baik sehingga mereka boleh bertumbuh sehat kuat dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa di surga, pada saat Tuhan kami juga berdoa untuk pelayanan kami ke depan. Tuhan kiranya menolong baik kami pimpin bawah bersama dengan ketua diaken sehingga kami tetap bergandingan tangan di dalam mengangkat pelayanan ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk virus corona. Kami mohon supaya Tuhan melenyapkan dari muka bumi ini sehingga semua kegiatan aktivitas boleh berjalan kembali. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dan kami berdoa supaya ada vaksin yang ditemukan untuk pencegahan ataupun pengobatan virus corona ke depannya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang bekerja di rumah sakit, yang praktik di rumah sakit. Tuhan kiranya menjaga melindungi mereka Tuhan sehingga mereka tetap sehat kuat di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati, khususnya pemerintah kami, berikan hikmat akal budi di dalam mengatur segala sesuatunya, di dalam menjalankan pemerintahan, bahkan di dalam menangani COVID-19 ini, sehingga semuanya dapat tertangani dengan baik. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa di surga, segala pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga semua pergumulan jemaat semuanya tercapai di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, di tempat ini sebentar kami akan kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan Roh yang kudus sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan sungguh-sungguh menguatkan iman kami, memotivasi kami untuk tetap hidup setia dengan Tuhan. Dan hamba Tuhan yang telah siap menyampaikan, Tuhan memberkati. Bapa di surga, segala sesuatu yang kami buat kepada Tuhan dalam ibadah bakti kami pada saat itu, Tuhan memberkati. Begitu juga ibadah kedua sebentar, Tuhan juga memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang telah kami bawa sampai kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh ini dengan sarung, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 28 ayat 1 dan 2 dan ayat yang kedua sebentar kita berdiri. Kembalilah ibadah yang suci, diberikan bagi dunia. Makin gila seperti panik, siarkan berkat yang indah di
semakin kuat dan yakin bahwa pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya sudah pilih di dalam Mazmur 91. Mazmur 91. Kalau tadi pagi kami membacakan semua ayat, tapi kali ini kita cukup membaca dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 91 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-8, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Walau 1.000 orang berebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan yang tempat perlindunganmu, yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, memang seringkali kita mendengarkan sebuah pernyataan, benarkah ayat ini menjadi sebuah tempat di mana orang Kristen merasa terhibur ketika khususnya menghadapi pandemi virus corona ini. Tentu ayat yang dimaksud ini penulisnya adalah Daud. Tidak mungkin kejadian yang belum terjadi itu bisa dan dapat dituliskan seperti yang dituliskan oleh Daud. Tentu sudah ada wabah penyakit sebelumnya yang pernah ada, dan kemudian teks ini dimunculkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan kita di dalam dan ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, menghadapi tantangan mara bahaya, menghadapi sakit penyakit. Tuhanlah tempat perlindungan kita, di mana kita berada dan aman di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu bersama kita bergumul dan menghadapi yang namanya pandemi virus corona sampai hari ini. Karena itu selama kita tidak beribadah di tempat ini, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terus digerakkan bahkan sampai hari ini. Salah satunya yang saya ikuti adalah orientasi gerakan 1000 tokoh agama untuk edukasi COVID-19. Ini diadakan di Switzerland. Dan ada beberapa yang saya tangkap dari apa yang kami dapatkan di sana. Dan saya ingin membagikan, karena ini juga merupakan sebuah tanggung jawab yang... Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya juga memperlihatkan dari sana kami dapat yang namanya sertifikat yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur Budi Abdullah. Lanjut. Ya, artinya bahwa ada sesuatu informasi yang mungkin kita perlu tahu dari tim edukasi. Karena mungkin kita sudah mendengarkan banyak informasi, tapi kan informasi itu kadang-kadang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan. Saya berikan data yang benar. Nah, kalau kita melihat datanya ada di Sulawesi Selatan, masuklah di data ini, data ini. Bisa bisa. Oke, ini nanti sampul paling bertanya. Bisa kita kontak secara langsung 24 jam, dan kita bisa bertanya. Di sana ada tim edukasi, di sana ada tim sukarelawan, di sana juga ada orang yang sudah di karantina dan sudah pulang ke rumah. Nah, kita bicara tentang Sulawesi Selatan. Ternyata setelah konfirmasi secara aktif, konfirmasi aktifnya ada 11.700
jumlahnya. Dari jumlah ini yang sembuh itu 8.826. Ada 75% orang yang sembuh dari COVID. Kalau saya tanya Mama Arnold, pasti dijawab ya. Karena Mama Arnold ini sudah 3 kali menjadi tim penanganan COVID-19. Bayangkan kalau 3 kali, artinya berhadapan secara langsung dengan orang COVID, itu sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Tapi puji Tuhan, Mama Arnold sampai hari ini kuat dan sehat. Anda juga sempat terdeteksi ya, tapi puji Tuhan sudah karantina dan sudah sehat. Nah, sembuh 8.800, yang meninggal itu 353 orang saja dari 11.000 ini. Nah, ini yang perlu kita waspada ini, angka ini 1.919. Karena ini disebut sebagai apa? Asimptomatik itu adalah orang yang positif tapi tidak demam, tidak ada gejala, tapi positif. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang bisa kita jumpai di mall, di mana saja tempat-tempat keramaian. Mereka tidak sakit, tapi mereka positif. Ini jumlahnya 1.900. Kalau di tempat kuliah bisa juga, di sekolah bisa juga, bahkan di gereja juga bisa. Itu sebabnya kita menerapkan yang namanya protokol kesehatan di sini. Yang tadinya sudah di center ke depan. Ini simptomatik, ini adalah orang yang terawat di rumah sakit, terkarantina di hotel-hotel. Lanjut, nah Bapak Saudara, ini adalah peningkatan pasien konfirmasi. Yang meninggal warna merah, yang sembuh warna hijau, yang aktif warna biru. Totalnya ini yang negatif. Nah, yang warna merah ini warna merah ini, yang sembuh ini, bayangkan banyak sekali yang sembuh. Puji Tuhan. Bahwa ternyata wabah penyakit ini ternyata begitu banyak orang yang sembuh dari kondisi sakit. Tapi yang selalu dibicarakan hanya kematian, ya kan? Yang selalu dibicarakan adalah kematian. Padahal ini sebenarnya sedikit. Yang sembuh banyak, memang yang sakit masih banyak juga itu. Nah, misalnya ini tanggal 30 Juni ada 169 orang yang sakit. Dari angka ini jangan dari sini sampai di sini jumlah totalnya 196 orang yang meninggal pada tanggal terdata pada tanggal 30 Juni. Yang sembuh 1.755. Kemudian yang aktif 3.157. Jumlahnya total adalah 5.000 pada waktu tanggal 30 Juni. Nah, kita lihat yang tanggal 28 Agustus. Ternyata dari sini sampai ke sini itu 353 orang yang sudah meninggal karena penyakit COVID. Yang sembuh 8.828 yang sembuh. Kemudian yang aktif sampai sekarang masih ada 2.458. Dan ini masih ada tersebar di beberapa rumah sakit, di hotel-hotel yang di karantina itu. Kalau kita lihat ini data harian kasus konfirmasi aktif warna biru, sembuh warna hijau, meninggal. Misalnya saya ambil data 28 Juni yang meninggal tanggal 28 itu hanya 2 orang. Yang aktif 188, yang sembuh 293. Yang data tertinggi yang sembuh 500 pada waktu tanggal 27, yang aktif baru 194, kemudian yang meninggal 3 orang. Bagaimana dengan tanggal 29 Agustus? Ini yang kemarin Bapak Ibu. Yang meninggal tidak ada, yang kemarin ya. Yang aktif yang sembuh tidak ada juga. Tapi yang aktif 91 yang baru. Kemudian yang suspek baru, kalau kita bicara tanggal 13 April itu memang 800. Kemudian Juni 500. Kemudian Juli 191. Agustus sudah 0. Artinya dia grafiknya sudah mulai turun, sudah mulai melandai. Begitu betul Ibu ya, sudah mulai berkurang. Jadi penderita itu yang aktif
yang artinya sudah mulai turun. Itu sebabnya kita sudah mulai beralih beribadah di gereja. Kalau dia terus naik ke atas, mungkin sampai hari ini kita tidak mulai, karena kita takut jangan sampai kita terkena oleh COVID ini. Tapi yang perlu kita hindari tadi adalah yang jumlahnya berapa? 1.900 itu. Mungkin mereka tersebar di Pantai Losari, mereka tersebar di Mall Pasar Tukang, mereka tersebar di pasar-pasar. Nah, itu yang kita hindari. Lalu kemudian ini, saya tidak mengajari bahwa untuk menggunakan masker, tapi ada informasi penting tentang masker. Kalau minggu lalu saya cerita ke teman-teman muda, ada Vicky, ada Eka, ada Desi, ada Wawan, saya bilang, kenapa kita harus pakai masker? Walaupun kita menjadi singer, pengkhotbah atau di tempat ini, kenapa kita harus pakai masker? Karena dalam orientasi kemarin itu dibicarakan satu hal penting, ada yang namanya airborne disease. Airborne disease itulah yang kalau kita bicara, kita menyanyi, dia dikeluarkan dari mulut kita. Jadi hawa yang keluar, yang partikel kecil itu, yang tersebar di sekitar kita itu sekitar 1 meter di atas di sekitar kita, itu melayang-layang sekitar 8 jam luar biasa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya minggu lalu Vicky yang diturki di sini tanpa menggunakan masker, dia sudah nyanyi, sudah bicara banyak, tiba-tiba diganti sama Pak Pendeta yang juga tanpa masker. Semua yang sudah disebarkan tinggi karena dia sudah bicara kondisinya itu dihirup oleh Pak Pendeta. Nah, kalau ibunya bagus, ya pasti sembuh seperti orang lain. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa sesungguhnya tempat perlindungan kita itu di dalam Tuhan. Kita mendapat penjagaan, pengawasan, benteng keselamatan kita ada di dalam Tuhan. Bahkan sekian bulan kita sudah lewati, kita ada sampai hari ini, semua itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, neneknya itu, nenek saya juga dipanggil Tuhan. Waktu itu saya tidak tahu kalau COVID di sana. Saya naik di lantai 3 tempat nenek itu dirawat. Saya kurang lebih 10 menit di dalam, tapi untungnya masker saya itu adalah masker yang M35, kemudian 2 lapis. Jadi waktu saya turun, itu menjadi COVID, masker saya kaget, mati tidak. Saya pulang, saya langsung telepon mamanya, tolong bawa ember baskom keluar dengan baju ganti saya, dengan handuk saya mau lepaskan semua pakaian saya dari rumah sakit, baru langsung ke kamar mandi dan mandi. Itu karena membuat kita rasa takut. Lalu kemudian saya dikasih sama Ibu Merpati dari tim gugus alat untuk rapid test, ada sebuah suntik, ada untuk alat tes. Ya puji Tuhan, sudah lewat dan itu sudah beberapa bulan yang lalu. Ada usaha dan juga ada doa di dalam. Tentu itu semua kita selalu berharap bahwa Tuhan menjaga, melindungi, membentengi kita dengan kuasa-Nya. Dan kalau kita sudah lakukan tugas kita sebagai orang percaya, maka kita akan menunggu Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk pencerahan dan juga apa yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai manusia. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan menjaga, melindungi, membentengi kami dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Dan syaratnya adalah ketika kami harus bergantung dan percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, terima kasih Tuhan pada hari ini untuk keberkahan keluarga dan keluarga. Mungkin kita akan memberikan persembahan kita. Kami informasikan kembali bahwa persembahan saat ini kita masih terekam seperti minggu yang lalu, dan kotak pertama itu adalah untuk persekutuan dan persembahan sukarela. Kotak kedua ini adalah untuk kas gereja, dan untuk kotak ketiga adalah dana pelayanan.
Dan informasi bahwa yang akan mulai membawa persembahan dari sebelah saya. Setelah selesai, kemudian di bagian tengah dan di sebelah saya. Itu selanjutnya. Dan kita akan membawa persembahan kita dan kita akan menyanyi dari nyanyian Kenangan Imam nomor 212. Hatiku berlimpah, kedayaku berlimpah. Aku dapat harapkan aman penuh, kedaya ku terima. Tidak dimana hati menjadi penuh, kedaya ku terima. Hatiku
kita berdoa. Tuhan, sebagai orang percaya, kami datang bersyukur kepadamu yang boleh dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan kami senantiasa diberikan kuat dan sehat sampai pada hari ini. Bahkan di dalam ibadah yang kami buat pada hari ini, bersyukur kami telah memuji membesarkan nama Tuhan, juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan telah membawa persembahan kami kepadamu. Karena itu Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini menjadi alat di tangan Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati jemaat-Mu apa yang menjadi usaha dan pekerjaan, supaya di dalam usaha dan pekerjaan itu mereka senantiasa diberkati dan diberikan kelimpahan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita menanti kita pada hari ini berkat sebentar oleh Bapak kita semua keluarga dan jemaat di persidangan berdiri kita menyanyi dan nyanyian nama 192 Mentar Bersama. Tempatku di dalam tempat suka tenang, ku sejahtera kau terang, cintamu berkeringat, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, disalibmu ya Tuhan, ku mintakan selamatmu. Tuhan benteng jiwaku, aku harap padamu. Tak hidupku tenang, Tuhan yang menghidupkan. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, disalibmu ya Tuhan, ku mintakan selamatmu. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya sukacita dan sejahtera dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menjaga melindungi kamu semua, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya, melantik saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menggunakan pengumuman dari Bapak Guru. Ya, pengumuman yang kami akan sampaikan sama dengan pengumuman minggu yang lalu. Yang pertama, ya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kita sehingga kita kembali bisa melaksanakan ibadah kita di rumah Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kehidupan kita selama ini kurang lebih 5 bulan sudah terlewati 2 minggu kita beribadah kepada Tuhan. Ya, penyampaian yang lain bahwa ibadah hari Minggu kita lakukan seperti ini. Ibadah pertama dimulai jam 8 sampai selesai, itu tidak sampai 1 jam. Seperti saat ini kita ibadah hanya 45 menit. Ya, dan itu diperuntukkan untuk jemaat Tuhan yang berdomisili sekitar Barat Raya. Kemudian yang kedua, ibadah kedua jam 9.30 itu diperuntukkan untuk jemaat yang berdomisili agak jauh dari Barat Raya atau dari gereja, namun
kita kembali menyesuaikan waktu kita. Siapa tahu ada yang tidak bisa ibadah kedua walaupun jauh, tapi kalau ada waktunya di pagi ya tidak mungkin kita membatasi. Ya begitu juga sebaliknya. Kemudian yang berikut ibadah yang lain kita belum bisa melakukannya, baik itu ibadah doa, ibadah rumah tangga, ibadah PKW, dan juga ibadah setelah minggu di gereja. Nah, kemudian seterusnya saya masih ingatkan berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Jonathan tadi. Ya, baca Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkan. Dan ayat 9 katakan, apa yang kamu lihat kepada aku, lakukanlah. Ya. Apa itu? Ya, tentu kita aplikasikan protokol kesehatan. Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya, seperti itu. Ya, barangkali pusat yang dapat kami sampaikan. Kemudian terima kasih karena saya melihat kita semua memenuhi protokol kesehatan pada saat ini. Ya, tidak ada yang kerumun, tidak ada yang tidak pakai masker, dan memang seperti saya ditugaskan dari pemerintah untuk mengawasi itu. Ya, karena pihak kelurahan akan mari pakai kesamaan. Ya, tolong. Ya, supaya jangan sampai kita terseret satu dengan yang lain. Ya, kalau situ mampu mengimani. Kalau Pak Pendeta diseret, Majelis diseret, berarti pemerintah juga diseret. Ya, kalau ada yang tidak disiplin. Ya, karena itu Bapak Ibu terima kasih kedisiplinan kita. Mudah-mudahan ke depan seperti ini. Ya, Tuhan memberkati kita dan selamat pagi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat